Saya kira, yang membuat, RUU ini ditunggu-tunggu oleh publik begitu ya, karena tajamnya instrumennya sebenarnya ada 2 poin ya. Satu itu terkait dengan illicit enrichment ya, norma mengenai kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar, lalu kemudian negara berhak untuk melakukan penelusuran. Nah, saya kira poin pertama ini itu wajib hukumnya diatur dalam, RUU ini, karena saya kira ini akan menjembatani ya, norma yang Ya, sebenarnya sudah jadi mandat konvensi anti korupsi kita, tapi belum secara penuh diatur dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Pencucian Uang kita. Nah, kenapa ini penting juga tadi ya, karena tadi bicara soal pelaku korupsi tentu pelaku yang punya mindset ekonomi, dan ini nggak hanya bicara korupsi saja ya Bang, tapi juga bicara kejahatan-kejahatan lain seperti narkotika. ya, Jadi Setuju, saya kira setuju. nah, yang kedua sebenarnya bicara soal pembuktian pidana asal ya. Jadi selama ini kan keterbatasan undang-undang TPPU itu harus mampu membuktikan adanya Asal dan kelanjutan. Ya, betul predicate of crime-nya Bang. Nah, selama ini itu yang jadi sulit. Ya kayak kemarin misalnya di kasus Rafael ya teman-teman KPK harus nemu dulu gratifikasinya baru kemudian betul, betul, Nah, betul, kalau ada betul. instrumen ini, itu jelas dia tidak perlu harus juga membuktikan ada pidana asalnya. Jadi selama itu ada dugaan atau indikasi yang mencurigakan dan sesuai bukti-bukti, Ya, ya. dia bisa melakukan penelusuran. Saya kira itu. Itu memang baik. makanya Bunga, jadi Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Alvin itu makanya Undang-Undang Perampasan Aset ini kan kenapa dinyatakan penting karena memang selama ini masih ada kompleksitas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Paling utama itu dalam hal proses pembuktian pada penambahan harta yang tidak wajar. Sehingga baik. kalau dalam undang-undang perampasan aset ini dia tidak perlu lagi untuk bisa membuktikan dana awal lebih dahulu, tetapi nanti untuk kelanjutannya tidak. Tetapi kapan orang sudah ada pembuktian terhadap harta-harta yang diperoleh secara tidak wajar dengan profil yang ada dari apakah itu dari aparatur sipil negara, ataukah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau dari penyelenggara negara, dengan begitu undang-undang perampasan aset ini sudah bisa dilakukan oleh penegak hukum. Gitu. Ya, saya Baik. kira begitu anunya, Alvin. Baik Bang Ali, jadi ini sebetulnya artinya begitu ya dengan pengesahan RUU perampasan aset ini akan lebih mempermudah dan juga mempercepat begitu ya perampasan aset. Pasti. Ya begitu. Oke baik. Nah Karena kita ada kan juga tahu. ada yang harus setiap orang yang memperoleh Ya, harta secara tidak wajar, apakah dia ASN atau penyelenggara ya, negara, maka dia harus dibuktikan. Ada pembuktian dari harta-harta yang diperoleh. baik Bang Ali, ini kan sebegitu gentingnya begitu ya melihat kondisi saat ini banyak sekali yang semakin mencuat nih para koruptor begitu ya. Banyak masyarakat yang menanyakan, kenapa pemerintah tidak mengeluarkan Perpu? Apakah dalam waktu dekat begitu Presiden akan menerbitkan Perpu jika RUU perampasan aset ini tidak kunjung juga nih disahkan, Bang Ali? Ya, jadi ada dua hal. Ya, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diterbitkan kalau memang sudah ada undang-undang yang bisa dipakai tetapi tidak efektif. Yang kedua, ini kan rancangan undang-undang yang dipersiapkan oleh pemerintah, makanya tadi dari awal Bang Ali juga menyebutkan bahwa ada proses yang sedang berjalan yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu. Pertama, ada komunikasi informal dan komunikasi formal. Sehingga kenapa kita menutup ruang terkait dengan pernyataan beberapa anggota Dewan yang terhormat, apakah itu terkait dengan naskah akademik atau apakah itu yang terkait dengan draft. Karena saya ini pelaku dalam pembahasan undang-undang itu pada waktu kami di ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena tidak ada satu rancangan undang-undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kalau tidak ada surpresnya. Sementara ini kan sejak dahulu kami itu sudah dibahas. Makanya dalam periode Presiden Joko Widodo kali ini, saya tadi di waktu jeda itu bicara dengan Bang Alvin, dengan teman-teman masyarakat sipil bahwa tidak boleh lagi tertunda. Jadi kerja full dari pemerintah, kami dari kantor staf presiden, arahan Bapak Jenderal Muldoko, kemudian dari Pak Pratikno, kemudian Mas Pramono, dan apa yang disampaikan Bapak Presiden, ini tidak boleh sampai tertunda. Harus segera selesai karena
bencana paling besar, musuh paling besar bagi rakyat ini adalah bagaimana orang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, memperkaya diri, kemudian merampok harta-harta negara untuk kepentingan-kepentingan diri, memperkaya orang lain dan lain-lain. Makanya rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi sangat amat penting dan pada generasi kita tidak boleh lagi tertunda. Bang Ali, berarti sebetulnya naskah akademik dan draftnya ini berarti sudah ada di tangan DPR ya Pak ya? Iya, tetapi pola Sudah kita ada? itu kan tidak ada sustainable program, tidak ada kaitan pembahasan. Jadi begitu ada periode DPR yang baru lagi, mesti mulai lagi dari awal. Oke. Itu loh, itu perkara yang sekarang yang kita hadapi begitu pembahasan. Bagaimana tata cara, bagaimana undang-undang yang mengatur tentang pembahasan undang-undangnya. Tetapi dari awal juga Bang Ali sudah sampaikan bahwa ketika kita berpikir bahwa undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi penting, menjadi instrumen yang sangat penting bagi penegak hukum dalam proses itu, maka baik dari pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, itu yang disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden kepada kami bahwa kita harus segera duduk kemudian membicarakan. Tidak boleh ada orang yang merasa keberatan dengan rancangan undang-undang ini. Baik Bang Ali, tapi kemarin ada anggota Komisi 3 DPR RI yang menyatakan bahwa draft ataupun naskah akademiknya belum ada di mereka nih, berarti itu salah ya Bang Ali ya? Begini, yang sekarang ada di pemerintah itu kan tentu saja sebelum ini sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kan ada pembahasan antara kementerian-kementerian yang terkait dengan undang-undang. Umpama seperti Kementerian Hukum, HAM dan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kejaksaan Agung. Ada juga Kementerian Keuangan, baik teman-teman yang ada di bawah jajaran Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Ini secara internal memang harus matang, bicarakan baik dari naskah akademik maupun draft. Tetapi karena ini bukan rancangan undang-undang baru, maka kalau dari pemerintah seperti ini, maka dari DPR juga tetap mari kita berbaik sangka dengan kawan-kawan di DPR agar bisa kita duduk dan membicarakan ini bagaimana mempercepat seperti yang dianjurkan oleh Bapak Presiden agar segera selesai dan ini sangat membantu bagi kepentingan aset negara, uang negara dan masa depan generasi kita. Oke baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Alvin. Pak Alvin, ini juga kan takutnya pengesahan dari RUU perampasan aset ini akan menjadi bumerang begitu ya bagi pemerintah. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan agar RUU ini minim celah nih yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor? Pak Alvin. Iya, saya kira salah satu poin penting itu soal kriteria asetnya ya. Ya. Pertama, kalau kita baca dalam konteks KUHP saat ini, harapannya itu tidak ada perubahan ya nanti dalam naskah yang baru, karena saya rasa di KUHP itu sudah mengatur cukup lengkap apa saja sih kriteria mengenai aset itu. Satu kan tentu benda atau harta gitu ya, yang diperoleh dengan cara tindak pidana atau kemudian digunakan langsung dengan tujuan tindak pidana, atau juga bisa digunakan untuk obstruction of justice ya, menghalang-halangi penyidikan, katakanlah seperti itu. Nah tapi yang poin yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan subjeknya, yang ini nantinya harapannya ini perlu dikawal Bang Ali dan kawan-kawan juga terkait dengan katakanlah harapannya RUU PA ini juga memungkinkan penegak hukum juga melakukan gugatan terhadap barangnya gitu ya. Ini yang membedakan. Iya benar. Undang-undang TPPU sekarang, karena kalau orangnya atau tersangka sedang hilang lagi DPO gitu ya, nggak bisa didatangkan ke pengadilan. Ya, harus diblokir, betul, diambil, dirampas ya. Bukan proses lebih lanjut. Jadi artinya poin itu sebenarnya harapannya bisa dikawal dan terus dimasukkan ya dalam naskah RUU ini, sehingga tadi konteksnya lebih ke barang materialnya, bukan hanya terhenti personanya. Kira-kira itu.